Selamat siang sahabat Jawa Timur ya, yang saat ini sedang mendengarkan siaran berjaringan Jatim News Today untuk update COVID-19 di regional Jawa Timur. Untuk Jatim News Today pada siang hari ini disiarkan juga di Suara Sidoarjo, Suara Gresik, LPPL Malawapati FM Bojonegoro, Suara Madiun, Persada FM Kabupaten Blitar, Mardika FM Kota Blitar, Suara Nganjuk, kemudian Pradia Suara Tuban dan Relita FM Pamekasan yang terangkum nanti dalam update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Baik, untuk update COVID-19 pada edisi pertama kali ini kita akan bergabung bersama dengan Karina Putri dari Suara Sidoarjo yang mengabarkan sekolah di Sidoarjo sudah siap melakukan pembelajaran tatap muka. Tersambung via Zoom bersama dengan Karina Putri. Silakan dengan laporannya. Ya, baik Billy, terima kasih dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Sudah 7 bulan kegiatan belajar mengajar digelar secara daring dan tampak baiknya muncul beragam inovasi pembelajaran yang dibuat oleh sekolah. Saat dikonfirmasi pagi ini, Wahid Wahyudi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur yang melakukan sidak ke Kabupaten Sidoarjo, ingin memastikan jika pembelajaran daring digelar secara inovatif sekaligus meninjau kesiapan sekolah dalam menghadapi new normal. Jika sewaktu-waktu pembelajaran digelar secara tatap muka, sekolah sudah siap. Ada 3 sekolah yang dikunjungi, yaitu SMA Olahraga, SMA 2 Sidoarjo, dan SMA 4 Sidoarjo. Menurut Wahid, upaya 3 sekolah itu dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka sudah sesuai dengan prosedur penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Syarat-syarat yang dilakukan untuk melakukan sekolah tatap muka adalah penyemprotan disinfektan ke seluruh area sekolah, pembatasan tempat duduk, pembatasan kuota kelas, penyediaan tempat cuci tangan, dan pemeriksaan suhu tubuh. Wahid juga menambahkan 2 syarat lain agar siswa bisa masuk sekolah. Yang pertama yaitu sekolah mendapat rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 di kabupaten, dan kedua, siswa memperoleh izin dari orang tua. Zona kabupaten juga menjadi salah satu faktor utama bagi sekolah jika ingin kembali melakukan sekolah tatap muka. Seperti saat ini di Kabupaten Sidoarjo masih masuk ke dalam zona orange, yang artinya adalah para siswa masih belum diperbolehkan untuk melakukan sekolah tatap muka. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Billy. Baik, terima kasih Karin atas laporannya, dan sahabat selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Kevin Chandra dari Suara Gresik. Gunakan media sosial, KPU Gresik adakan pengundian nomor urut paslon Pilkada Gresik. Selengkapnya bersama dengan Kevin Chandra. Silakan dengan laporannya. KPU Gresik bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada serentak telah bersepakat menggelar tahapan pengundian nomor urut paslon peserta pilkada melalui media Zoom meeting dan live medsos. Keputusan itu diambil secara mufakat dalam rakor pengundian nomor urut paslon bupati dan wakil bupati yang dilakukan di kantor KPU Gresik 23 September 2020. Roni selaku Ketua KPU Gresik menambahkan jika pihaknya akan memfasilitasi Zoom meeting di masing-masing posko pemenang paslon. Selain itu juga disiapkan live di medsos melalui media sosial milik KPU Gresik. Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto juga menegaskan jika pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masing-masing cabub dan cawabub untuk tidak mengerahkan massa. Harapannya semua tahapan di Pilkada Gresik ke depan dapat berjalan aman dan lancar. Sahabat, untuk update COVID-19 di Kabupaten Gresik, kesembuhan semakin meningkat. Hari ini tanggal 23 September 2020, kesembuhan meningkat menjadi 18 orang. Total 2.674 orang sembuh dari COVID-19. Total kasus suspek sebanyak 28 orang, kemudian probable sebanyak 15 orang. Saya, Kevin Chandra, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih laporannya Kevin Chandra. Selamat bertugas kembali, dan selanjutnya kita tersambung bersama dengan Risma. Oh, masih belum tersambung bersama dengan Risma Irina ya. Kita ke Bojonegoro terlebih dahulu. Kali ini bersama dengan Iwan Siswoyo dari LPPL Malawapati FM Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerima penghargaan Jaminan Kesehatan Nasional. Selengkapnya bersama dengan Iwan. Silahkan dengan laporannya. Sahabat Kabupaten Bojonegoro meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS tahun 2020 Rabu kemarin.
Bojonegoro terpilih lantaran masuk kategori peserta terbanyak dengan 98,76%. Bupati Bojonegoro Ana Muawanah menyampaikan bahwa pada tahun 2020, Pemkab Bojonegoro menargetkan capaian UHC, di mana semua warga Bojonegoro sudah memiliki jaminan kesehatan melalui JKN KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pandemi COVID-19 sangat memungkinkan terjadi penularan apabila datang ke puskesmas dengan kondisi imun yang lemah. Maka dari itu, tenaga medis ataupun instansi rumah sakit mengembangkan sebuah aplikasi di mana warga dapat dilayani secara online. Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro Yanu Teguh Prasetyo menuturkan, terkait proteksi finansial sudah berjalan dengan baik. Ada lebih dari 400.000 penerima bantuan iuran atau PBI yang di-cover oleh Pemkab Bojonegoro, sehingga kemungkinan permasalahan finansial masyarakat di dalam memenuhi pelayanan kesehatan tidak ada lagi. Sedangkan update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 23 September 2020 jam 6 petang kemarin, untuk kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh 2 orang di Kecamatan Bojonegoro 2 orang, dan penambahan baru 1 orang di Kecamatan Bojonegoro, sehingga kasus konfirmasi positif saat ini 40 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan atas laporannya, dan selanjutnya sahabat kita akan bergabung bersama dengan Risma Erina, Persada FM Kabupaten Blitar. Pandemi Corona, pemerintah Kabupaten Blitar ajak masyarakat tingkatkan budaya literasi digital. Selengkapnya bersama dengan Risma Erina yang tersambung via Zoom. Silakan dengan laporannya. Ya baik, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip menggelar seminar online di Pendopo Ronggo Hadinegoro, dan webinar kali ini mengusung tema tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam penguatan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Corona. Kepala Diskusit Kabupaten Blitar Herman Widodo mengatakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini sudah berjalan sejak 2 tahun terakhir di Blitar. Terbukti adanya literasi telah membawa perubahan yang cukup bagus, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, program ini juga menggandeng beberapa kelompok masyarakat seperti organisasi Karang Taruna dan anggota PKK agar lebih menjamah ke seluruh elemen. Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar tetap meningkatkan budaya literasi untuk memperoleh wawasan maupun mengembangkan potensi. Ia menambahkan sejauh ini perpustakaan Kabupaten Blitar juga telah menyediakan layanan baca menggunakan metode online. Masyarakat bisa mengakses e-book secara gratis melalui iBlitar dan iPusnas. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma atas laporannya, dan yang terakhir kali ini kita akan tersambung bersama dengan Dinda dari Suara Madiun. Setelah bertambahnya kasus konfirmasi dari tenaga kesehatan di Kota Madiun, ini terdapat 3 kasus sembuh COVID-19 dan 5 penambahan kasus konfirmasi lainnya. Selengkapnya bersama dengan Dinda dari Suara Madiun. Silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, terdapat 3 kasus sembuh dan konfirmasi COVID-19 yang kembali muncul di Kota Madiun. Kasus sembuh datang dari nomor 55, 59, dan 100. Namun, masyarakat juga wajib terus meningkatkan kewaspadaan untuk selalu memakai masker minimal 2 lapis sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kasus sembuh pertama, nomor 55 berinisial SM, 51 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Klegen. SM terkonfirmasi COVID-19 pada 19 Agustus lalu. Kasus sembuh kedua, nomor 59 berinisial AS, 26 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Pangongangan. AS terkonfirmasi COVID-19 pada 20 Agustus lalu. Dan kasus sembuh ketiga, nomor 100 berinisial YA, 30 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Winongo. YA terkonfirmasi COVID-19 pada 15 September lalu. Sedangkan kasus konfirmasi pertama, nomor 117 berinisial W, 59 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Klegen. W merupakan warga Kota Madiun yang bekerja di Kabupaten Magetan dan pulang pergi setiap hari. Saat ini, W menjalani isolasi di rumah sakit dengan kondisi tanpa keluhan. Kasus konfirmasi kedua, nomor 118 berinisial SK, 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Sedang kasus konfirmasi ketiga, nomor 119 berinisial EP, 55 tahun, berjenis kelamin perempuan. Keduanya merupakan warga berKTP Sleman yang bekerja di Kota Madiun dan tinggal di Kelurahan Kartoharjo. SK dan EP menjalani isolasi di rumah sakit di Kota Madiun.
Kasus konfirmasi selanjutnya, nomor 120 berinisial SJ, 53 tahun berjenis kelamin laki-laki. Sedang kasus nomor 121 berinisial SD, 53 tahun berjenis kelamin perempuan. Keduanya merupakan warga Kelurahan Demangan. Swab tes dilakukan dan SJ terkonfirmasi COVID-19. SJ lantas dipindahkan ke ruang isolasi dan akhirnya meninggal dunia serta dimakamkan di Kabupaten Madiun dengan protokol COVID-19. Seluruh kontak telah dilakukan swab tes termasuk SD. Hasilnya, 11 orang negatif namun SD terkonfirmasi COVID-19. SD merupakan kontak erat SJ karena bekerja di rumah yang bersangkutan. Saat ini, SD menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Kota Madiun dalam kondisi stabil. Seluruh kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 121 orang, dengan 92 diantaranya telah sembuh, 22 lainnya masih dalam perawatan, 2 orang isolasi mandiri di rumah, dan 5 orang meninggal dunia. Saya Dinda, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Dinda atas laporannya dari Suara Madiun yang juga menutup untuk serangkaian informasi dalam Jatim News Today. Breaking News update COVID-19 untuk edisi 24 September 2020. Saya Billy Patopo harus pamit undur diri juga sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. News Talk